Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Hilwa. Saya dari 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat prakerin saya, yaitu AJ Store yang beralamat di Jalan Nyimas Gandasari nomor 45, Jungjang, Arjawinangun, Cirebon. AJ Store dibangun pada tanggal 15 Januari 2009 dengan nama Ankom. Ankom sendiri diambil dari nama pendiri perusahaan tersebut, yaitu Anwar Mutakin. Mulanya hanya untuk membuka toko sebuah servis komputer dan printer. Tidak berlangsung lama, minat pelanggan pun semakin bertambah, meskipun toko tersebut belum ditetapkan seperti sekarang. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2015, kepemilikan Ankom diserahkan kepada anaknya yang bernama Ageng Prawira Diharja, sekaligus mengalami perubahan nama yang dulunya Ankom menjadi AJ Store. AJ Store sendiri menawarkan beberapa barang dan jasa. Barang yang ditawarkan di AJ Store antara lain yaitu laptop, notebook, printer, alat pelengkap laptop, dan juga aksesoris laptop. Jasa yang ditawarkan di AJ Store antara lain yaitu instalasi software, install ulang, upgrade, downgrade, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya di tempat prakerin. Di sana saya biasanya melayani konsumen karena memang tempat prakerin saya adalah sebuah toko peralatan komputer dan laptop, seperti aksesoris komputer yaitu mouse, keyboard, dan lain-lain. Di sana juga menjual perlengkapan untuk printer, antara lainnya tinta dan juga cartridge. Di sana saya juga memperhatikan dan turut membantu untuk merakit komputer, instalasi Windows, mengecek power supply, ganti heatsink, ganti LCD, ganti keyboard, dan lain-lain. Di tempat prakerin saya juga menerima servis printer, sehingga saya dapat memperhatikan ketika pembimbing saya sedang memperbaiki, seperti mengganti tinta pada printer, mengganti cartridge, dan juga mengatasi paper jam, yaitu di mana kertas tidak bisa terdeteksi pada printer tersebut. Nah, saya juga melakukan praktek pada setiap minggunya, seperti merancang komponen-komponen komputer pada motherboard dan melakukan desain rumah pada aplikasi Planet 5D, memonitoring komputer dengan menggunakan aplikasi admin dan juga Spacedesk, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu Radmin. Saya akan menjelaskan 3 poin dalam laporan saya, yaitu deskripsi Radmin, klasifikasi Radmin, dan juga langkah kerja Radmin. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu deskripsi Radmin. Remote Administration adalah suatu metode pengendalian jarak jauh. Salah satu aplikasi remote terkenal yaitu Radmin. Radmin atau Remote Administration adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan mengontrol komputer dalam jarak yang jauh, seperti layaknya berhadapan langsung dengan komputer tersebut. Selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu klasifikasi Radmin. Radmin dibagi menjadi 2 modul, yaitu Radmin Viewer dan Radmin Server. Radmin Viewer yaitu aplikasi untuk komputer lokal seperti komputer rumah untuk mengakses komputer lain. Jadi Radmin Viewer ini gunanya untuk mengakses komputer lain. Bisa dibilang juga kalau Radmin Viewer ini yang mengendalikan atau memonitoring komputer lain. Selanjutnya yaitu Radmin Server yang digunakan untuk meremote komputer lain, seperti komputer kantor yang dapat diakses dari komputer lain. Nah, kita ke poin yang ketiga, yaitu langkah kerja Radmin. Sebelum ke langkah kerja, ada alat dan bahan yang diperlukan, yaitu
laptop atau komputer, Radmin Viewer dan Radmin Server, dan juga jaringan wireless. Selanjutnya kita ke langkah kerjanya. Pertama, pastikan komputer server dan komputer klien saling terkoneksi satu sama lain. Kemudian, install Radmin Server pada komputer server dan juga Radmin Viewer pada komputer klien. Proses install sangat mudah, sama dengan proses instalasi software lainnya, jadi kita langsung ke konfigurasi Radmin Server. Pertama, masuk ke software Radmin Server, kemudian klik icon permission untuk mengkonfigurasi Radmin Server. Kemudian akan muncul tampilan Radmin Server Security Mode, klik permission untuk melanjutkan. Lalu, setelah itu akan muncul Radmin Security, pilih Add User untuk membuat klien. Setelah itu, isikan username dan password sesuka Anda, kemudian klik OK. Lalu pilih checklist All Access, kemudian klik OK. Setelah itu kita buka Radmin Viewer yang berada pada komputer klien. Kemudian isikan password dan username yang tadi dibuat di Radmin Server. Tunggu sebentar sampai proses penyambungannya selesai. Sekarang kita dapat memonitoring komputer atau laptop server seperti yang kita inginkan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Radmin. Kelebihan 1. Kita dapat mengatur dan mengendalikan komputer yang telah diinstal remote service dari jarak yang jauh. 2. Dapat men-shutdown dan merestart komputer. 3. Dapat melakukan pertukaran data antar komputer. 4. Operator bisa memantau apa saja yang dilakukan para klien saat online. 5. Kita dapat melakukan transfer file dari server ke klien maupun sebaliknya tanpa menggunakan flash disk dan tidak perlu melakukan sharing folder. 6. Kita dapat menghapus file dari klien. 7. Kita juga bisa dapat mengontrol seluruh perangkat pada klien, seperti mouse dan keyboard. Ini memudahkan operator dalam men-setting komputer klien yang bermasalah tanpa harus menuju ke tempat klien tersebut. Kekurangan Radmin 1. User akan terganggu. 2. Remote administrator hanya bisa dilakukan pada satu jaringan. 3. Remote administrator tidak bisa melanggar privacy. 4. Jika IP address-nya dari DHCP server remote administrator tidak bisa dijalankan. Itu adalah beberapa kekurangan dan kelebihan dalam Radmin. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.